Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, calon klien pengguna jasa kami. Jumpa lagi bersama kami. Semoga sahabat dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada video kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai bagaimana membuat desain plafon pada rumah tinggal, beserta jenis-jenis plafon yang dapat menjadi inspirasi untuk rumah sahabat. Bagi sahabat yang sedang merencanakan membangun rumah, atau bagi sahabat yang ingin merenovasi dan mempercantik plafon rumah, dalam video ini akan dibahas lebih lengkap, agar menghasilkan ruang yang minimalis dan menarik. Seperti biasa kami ingatkan kepada sahabat untuk berikan like, komentar positif serta subscribe, dan aktifkan juga ikon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video terbaru yang menarik lainnya dari kami. Plafon, selain menjadi pelingkup ruang pada sebuah bangunan, ternyata plafon juga dapat memberikan value tersendiri pada ruangan. Seperti dinding, plafon juga memiliki desain yang beragam dengan material dan bentuk yang bervariasi. Keindahan plafon juga dapat membuat ruangan menjadi lebih berkarakter, terutama untuk kamar tidur sahabat. Plafon kamar tidur memiliki peranan penting dalam sebuah desain ruang kamar tidur. Karena setiap kali kita tidur, tentu akan lebih sering melihat ke atas. Oleh karena itu, kita perlu mendesainnya dengan jeli, dengan pemilihan warna plafon serta peletakan lampu yang sesuai, sehingga tidur menjadi lebih nyaman dan nyenyak. Desain yang baik, tidak harus selalu mencolok. Jika sahabat ingin kamar tidur tampil lebih minimalis, maka sahabat dapat mendesain plafon dengan desain flat standar. Plafon dengan model lampu tersembunyi, lebih dapat mengurangi rusaknya mata, karena cahaya yang dihasilkan merupakan cahaya pantulan, sehingga menghasilkan cahaya yang sudah terfilter. Membutuhkan pemasangan yang teliti, agar tidak menimbulkan blank spot atau ruang gelap, dan akan terlihat belang. Bagaimana cara menghitung biaya plafon? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi biaya plafon, yaitu seperti berikut ini. 1. Desain. Semakin rumit desain plafon, maka akan semakin mahal biaya pembuatannya. 2. Ukuran. Harga akan semakin murah apabila plafon menggunakan plafon flat standar dengan ukuran besar, karena bahan yang dibutuhkan dapat dibeli secara grosir dalam jumlah besar. 3. Kualitas. Tentunya jika menginginkan kualitas yang tahan lama, maka harganya pun akan semakin mahal. Namun akan menjadi nilai tambah pada rumah tersebut. 4. Ketersediaan. Apabila bahan mudah didapatkan, maka akan menghemat biaya transportasi dan logistik. 5. Biaya tambahan. Yaitu meliputi biaya penyelesaian akhir, biaya tukang, pengaturan lighting, aksesoris plafon, dan lain-lain. Secara umum, tipe plafon yang sering kita lihat terbagi menjadi 4 yaitu Single Layered False Ceiling, Multi-Layered False Ceiling, Plus Minus Pop False Ceiling dan Covered False Ceiling. 1. Single Layered False Ceiling. Tipe plafon ini yaitu solusi untuk menampilkan ruang yang terkesan luas, tanpa meluaskan secara fisik ruangan tersebut. Jika sahabat menginginkan ruangan yang ramai, sahabat dapat memilih berbagai warna, bentuk, tekstur plafon atau dengan mengatur pencahayaan untuk menarik perhatian ke atas. 2. Multi-layered false ceiling.
Tipe plafon ini yaitu memberikan kesan yang megah dan dramatis. Karena biasanya dengan banyak layar, sahabat dapat bereksperimen dengan pencahayaan, warna, dan bentuk plafon. 3. Plus minus pop false ceiling. Tipe plafon ini yaitu mirip dengan multi-layer false ceiling, namun dalam penerapannya sebenarnya dilakukan dengan cara, ada yang permukaan menonjol, ada yang terselip ke dalam. Sehingga dalam membuat desain ini membutuhkan ketelitian agar hasilnya tidak berantakan. Maka perlu mempertimbangkan dalam memilih desain plafon ini. 4. Covered false ceiling. Desain plafon ini terdiri dari panel-panel persegi yang berbentuk cekung, sehingga menciptakan ilusi ketinggian plafon lebih tinggi dari yang sebenarnya. Berikut adalah macam-macam plafon yang dapat menjadi inspirasi untuk desain plafon kamar tidur sahabat. Terutama dengan desain plafon lampu tersembunyi. 1. Bagian tengah terangkat. Bagian tengah plafon lebih tinggi daripada pinggir plafon. Dengan pencahayaan tersembunyi di bagian sudut sela-sela, bagian lekukan plafon tengah. Kemudian untuk menambahkan efek yang lebih terang, dapat menambahkan lampu pada bagian pinggir plafon. 2. Menambah efek awan 3 dimensi. Jika ingin menghasilkan desain yang lebih menarik, bagian tengah plafon dapat diganti dengan desain 3 dimensi awan dengan metode plus minus pop false ceiling. Namun tentunya menjadi rumit dan mahal. 3. Sedikit coakan pada plafon. Jika sahabat menginginkan desain kamar yang terkesan hangat dan tidak terlalu terang, maka tipe plafon ini cocok untuk kamar sahabat. Lampu strip diletakkan di antara celah coakan, sehingga menghasilkan ruangan yang hangat, dan desainnya tampak elegan. 4. Plafon bentuk lengkung. Bentuk ornamen lengkungan pada plafon ini membuat plafon menjadi tidak kaku dan terkesan mewah. Bentuk lengkung juga cocok untuk diaplikasikan pada kamar perempuan, karena bentuknya yang luwes dan tidak kaku. 5. Plafon dengan motif garis. Plafon ini terlihat sederhana, namun memberikan kesan estetik, karena perpaduan elemen garis pada plafon, dan lampu yang terdapat pada plafon tersebut. Pemilihan lampunya pun sesuai, sehingga lampu bukan hanya sebagai penerang saja, namun sekaligus sebagai penghias plafon. 6. Plafon datar. Plafon ini memiliki desain yang standar, namun akan terkesan dramatis apabila menambahkan celah pada tepian plafon untuk meletakkan lampu strip. Sahabat juga dapat menambahkan lampu kecil, pada sebagian kecil permukaan plafon untuk mempermanis tampilan. 7. Plafon dengan lekukan pertemuan dinding. Plafon ini sebenarnya sama dengan desain plafon yang pertama, namun bagian tengahnya menjorok ke dalam, memanjang hingga dinding. Sehingga seperti membingkai dipan atau tempat tidur. Dan lampu tersembunyi di antara celah plafon, mengarah ke dalam. 8. Plafon dengan lekukan pertemuan tepi dinding dan tepi plafon. Plafon ini berkebalikan dengan sebelumnya. Bagian tengah plafon dan dinding lebih menonjol, sedangkan bagian tepi dinding dan plafon lebih menjorok ke dalam. Dan lampu tersembunyi di antara celah plafon mengarah keluar. Begitulah beberapa inspirasi plafon yang dapat kami tampilkan. Semoga bisa menjadi inspirasi sahabat dalam mendesain plafon untuk kamar tidur sahabat. Kami dari tim Mulia Arsitek, dapat menjadi mitra sahabat dalam menyelesaikan kebutuhan properti sahabat, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Jika sahabat memiliki kendala dalam mencari mitra untuk menyelesaikan konstruksi rumah atau interior Anda, kami bisa menjadi mitra sahabat. Untuk informasi selengkapnya, sahabat bisa mengunjungi website kami, yaitu di www.muliaarsitek.com, serta Instagram dan Facebook, Mulia Arsitek, atau menghubungi admin kami, di 0811-26488986. Jangan lupa untuk berikan like, komentar positif serta subscribe, dan aktifkan juga ikon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video terbaru yang menarik lainnya dari kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.